Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat hidup bersama-sama dan menghirup udara segar pada dunia ini. Berselawat kita kepada Rasulullah, di mana Rasulullah telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik yang saya hormati Ketua Munakasa Bapak Edi Erwan SPT MSC PSD, yang saya hormati pembimbing satu saya Ibu Penti Suryani SP MSI, yang saya hormati Ibu pembimbing dua saya yaitu Ibu Dr. Dewi Febrina SPT MP, yang saya hormati Ibu penguji satu saya yaitu Ibu Insinyur Eliza Saleh MS, yang saya hormati Ibu pembimbing dua saya yaitu Ibu Epi Irawati SPT MP. Baik, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya, yaitu analisis tingkat kepuasan peternak plasma terhadap kinerja kemitraan PT Ciumas Edison 22 di Kabupaten Kampar. Latar belakang: secara formal, kemitraan di bidang pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh pemerintah dimulai sejak tahun 1970-an dengan modal perusahaan inti rakyat perkebunan atau Pirbun, sebagai terjemahan dari Nucleus Estate Smallholder SIM atau NESS. Konsep dari model PIR dibangun atas respon dari Bank Dunia yang menghendaki percepatan pembangunan pada subsektor perkebunan, terutama yang menyangkut komoditas ekspor, dan sekaligus dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi petani yang menetap di sekitar perkebunan dan pengolahan milik pribadi. Peternakan ayam pedaging di Indonesia dimulai sejak Orde Lama tahun 1960, berlanjut dari awal Orde Baru tahun 1970 sampai masa Pelita II pada tahun 1974 sampai 1979. Yang merupakan tahap pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia perunggasan yang semakin populer di kalangan masyarakat dengan skala usaha rumah tangga terus berkembang di berbagai daerah. Sementara itu, usaha skala besar juga tumbuh dan mampu menjalankan usahanya lebih efisien. Usaha skala besar inilah pemicu persaingan pasar sehingga usaha peternak besar menguasai harga, sehingga usaha skala kecil atau peternak rakyat tidak mampu untuk bersaing. Kesulitan memperoleh bibit ayam yang bermutu, dan akibatnya adalah peternak rakyat yang banyak gulung tikar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada tahun 2016, jumlah produksi ternak ayam pedaging pada tahun 2015 yaitu sebanyak 45.307.621 kg per tahun. Dibandingkan dengan tahun 2014, produksi ternak ayam pedaging yaitu sebanyak 39.304.056 ton per tahun. Menurut Satki et al. 2012 menyatakan pembangunan industri peternakan saat ini menghadapi berbagai permasalahan, antara lain struktur industri peternakan yang masih tersekat-sekat dan belum menunjukkan keterkaitan yang kuat antara satu dan lain subsistem agrabisnis peternakan. Agrabisnis ayam broiler yang merupakan bisnis yang penuh gejolak dan berisiko.
pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi ketidakpastian usaha peternak ayam. Sejarah pola kemitraan. Konsep formal kemitraan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar yang disertai pembinaan dengan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Konsep tersebut diperjelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Menurut Anoraga menyatakan konsep kemitraan merupakan terjemahan dari partnership atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Perusahaan besar harus juga bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil dan atau masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan ini yang akan dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana karakteristik umum peternak plasma PT Ciamas Arisan 22 di Kabupaten Kampar. 2. Bagaimana tingkat kepuasan peternak plasma terhadap atribut mutu pelayanan PT Ciamas Arisan 22 di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Ciamas Arisan 22 di Kabupaten Kampar. 2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan peternak plasma terhadap kinerja pelayanan PT Ciamas Arisan 22. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 1. Pelayanan kemitraan PT Ciamas Arisan 22 di Kabupaten Kampar. 2. Memberikan informasi bagi PT Ciamas Arisan 22 mengenai sejauh mana kepuasan peternak terhadap pelayanan yang telah diberikan khususnya di Kabupaten Kampar. Materi dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar selama 1 bulan, yaitu pada bulan Agustus tahun 2019. 2. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada peternak plasma PT Ciamas Arisan 22. Populasi dalam penelitian ini adalah peternak plasma yang menjalin kerjasama kemitraan dengan PT Ciamas Arisan 22 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar. Dari populasi tersebut dipilihlah sampel dengan sengaja sebanyak 30 orang peternak yang bermitra dengan PT Ciamas Arisan 22. Sampel. Metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, di mana penarikan sampel dilakukan secara sengaja atau tidak acak dengan pertimbangan seseorang yang dijadikan sampel memiliki informasi yang diperlukan. Metode penelitian. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian survei pada peternak plasma yang bermitra dengan PT Ciamas Arisan 22. Data dan instrumentasi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan metode penilaian skala Likert untuk menghitung tingkat kepuasan peternak plasma terhadap kinerja perusahaan. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran umum pola kemitraan. Sedangkan data kuantitatif
yang diperoleh dari peternak plasma akan digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan peternak plasma. Alat yang digunakan untuk melakukan analisis adalah metode IPA dan CSI. Keadaan umum lokasi. Kabupaten Kampar dengan luas kurang lebih 1.128.920 hektar merupakan daerah yang terletak antara garis bujur 001-0040 lintang utara sampai 0028 sampai 30 lintang selatan. Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang, berjarak lebih kurang 61 km dari kota Pekanbaru. Terdiri dalam 21 kecamatan. Iklim. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban nilai rata-rata 78 sampai 94%, curah hujan rata-rata 38 mm per tahun. Karakteristik demografi. Kuesioner disebarkan kepada peternak plasma PT Ciumas Riset 22 di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 30 orang. Karakteristik yang diamati adalah karakteristik demografi. Karakteristik demografi peternak yang dideskripsikan penelitian ini adalah 1. Umur, 2. Pendidikan terakhir dan pendidikan terakhir, 3. Jenis kelamin, 4. Pengalaman beternak. Usia. Berdasarkan hasil survei terhadap peternak responden, diperoleh bahwa umur peternak plasma berada pada kisaran 34 sampai dengan 47 tahun. Pendidikan terakhir. Dalam usaha peternakan, faktor pendidikan tentunya sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak yang dipelihara atau diternakkan. Tingkat pendidikan yang memadai tentunya akan berdampak pada kemampuan manajemen usaha peternakan yang digelutinya. Situasi pernikahan. Status pernikahan seluruh peternak 100% berstatus sudah menikah. Jenis kelamin hampir 100%, pada penelitian ini 100% dari responden yaitu laki-laki. Identifikasi usaha peternakan. Identifikasi usaha peternak yang dideskripsikan penelitian ini adalah 1. Lama beternak ayam ras pedaging. 2. Alasan utama bermitra dengan PT Ciumas Riset 22. 3. Sumber informasi mengenai PT Ciumas Riset 22. 4. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan kemitraan dengan PT Ciumas Riset 22. A. Lama beternak. Peternak plasma bermitra dengan PT Ciumas Riset 22 di Kabupaten Kampar rata-rata mempunyai pengalaman beternak di atas 10 tahun. Sebaran responden berdasarkan lama bermitra dapat dilihat pada tabel 45. Sumber informasi. Sebagian besar peternak mendapatkan sumber informasi mengenai PT Ciumas Riset 22 langsung dari pihak PT Ciumas Riset 22 itu sendiri, yaitu sebanyak 90%. Di samping mendapatkan informasi langsung, peternak juga mendapatkan informasi dari teman atau rekan kerja dengan persentase sebanyak 10%. Selanjutnya, Importance Performance Analysis. Performance Analysis atau IPA dilakukan dengan menghitung skor total kinerja pelayanan dan kepentingan konsumen. Dalam hal ini peternak bermitra dengan PT Ciumas Riset 22 di Kabupaten Kampar. Selanjutnya perhitungan nilai X rata-rata skor kinerja dan Y rata-rata skor kepentingan. Rekapitulasi nilai rata-rata tingkat kesesuaian. Pada kuesioner yang akan dinilai adalah 1.
pelayanan sarana produksi terdiri atas penerapan kontrak harga DOC, kualitas DOC, harga kontrak pakan, kualitas pakan, harga obat dan vaksin, kualitas obat dan vaksin, jadwal pengiriman sarana produksi pakan dan DOC. B. Pelayanan teknis budidaya. A. Bimbingan teknis. B. Frekuensi pelayanan dan materi bimbingan. C. Penerapan standar produksi. D. Ketetapan waktu panen. E. Respon terhadap keluhan. Selanjutnya C. Pelayanan pasca panen, yaitu 1. Kesesuaian harga jual panen. 2. Pemberian kompensasi. 3. Pemberian bonus. Hold dan action. Setelah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian, untuk skor pengambilan keputusan diambil dari rata-rata tingkat kesesuaian itu sendiri, di mana skor pengembalian keputusan yang didapat adalah 107,68. Tingkat kesesuaian ini akan menentukan prioritas perbaikan kualitas pelayanan. Nilai skor pengambilan keputusan akan dibandingkan dengan tingkat kesesuaian. Apabila nilai tingkat kesesuaian kecil dari nilai skor pengambilan keputusan, maka atribut tersebut perlu adanya perbaikan atau action, dan bila tingkat kesesuaian lebih besar dari skor pengambilan keputusan, maka atribut tersebut perlu dipertahankan atau hold. Jika tingkat kesesuaian kecil dari 107,68, maka perlu adanya perbaikan yang ditandai dengan huruf A atau action. Jika tingkat kesesuaian besar dari 107,68, maka perusahaan perlu mempertahankan atribut tersebut dengan ditandainya huruf H. Selanjutnya, diagram Cartesius. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan diagram Cartesius, didapat hasil atribut-atribut yang perlu diberlakukan perbaikan, di mana atribut tersebut dinilai tidak memuaskan para peternak yang bermitra dengan PT Cuma Seri 122, di mana ada beberapa kuadran, yaitu kuadran A. Kuadran A adalah wilayah yang berisikan atribut-atribut yang dianggap penting oleh peternakan, namun dalam kenyataannya atribut-atribut ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh peternak. Selanjutnya kuadran B. Kuadran B adalah daerah yang memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh peternak, dan atribut-atribut tersebut dianggap telah sesuai dengan keinginan peternak, sehingga tingkat kepuasan peternak relatif lebih tinggi. Kuadran C. Kuadran C adalah daerah yang berisikan atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh peternak, dan pada kenyataannya kinerja pihak perusahaan pun dinilai kurang memuaskan. Kuadran D. Kuadran D adalah wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh peternak dan kinerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dirasakan tinggi, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perbaikan. Customer Satisfaction Index, atau yang disingkat dengan CSI. Tahap selanjutnya dari pengolahan data kinerja atau kenyataan dan kepentingan. Harapan jasa ini adalah mengukur tingkat kepuasan konsumen, dalam hal ini adalah peternak, dengan membuat Customer Satisfaction Index atau CSI. Selanjutnya menentukan Main Important Score atau MIS dan Main Satisfaction Score atau MSS. Selanjutnya membuat weight factor atau yang disingkat dengan WF. Langkah selanjutnya adalah membuat weight factor atau faktor tertimbang. Bahwa ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS tersebut. Rekapitulasi
nilai MES dan MSS. Yang pertama yaitu total kepentingan 136, nilai MES 3,50, total kinerja 105, nilai MSS 3,97. Selanjutnya total kepentingan 123, nilai MES 3,67, total kinerja 109, nilai MSS 4,10. 3. Total kepentingan 123, nilai MES total kepentingan 129, nilai MES 4,00, total kinerja 120, nilai MSS 4,30. 4. Total kepentingan 114, nilai MES 3,67, total kinerja 110, nilai MSS 3,80. 5. Total kepentingan 131, nilai MES 4,17, total kinerja 125, nilai MSS 4,37. 6. Total kepentingan 131, nilai MES 4,17, total kinerja 125, nilai MSS 4,37. 7. Total kepentingan 132, nilai MES 4,13, total kinerja 124, nilai MSS 4,40. 8. Total kepentingan 126, nilai MES 3,97, total kinerja 118, nilai MSS 4,20. 8. Total kepentingan 126, nilai MES 3,97, total kinerja 118, nilai MSS 4,20. 9. Total kepentingan 133, nilai MES 4,07, total kinerja 122, nilai MSS 4,40. 10. Total kepentingan 134, nilai MES 4,07, total kinerja 122, total nilai MSS 4,40. 11. Total kepentingan 131, nilai MES 4,30, total kinerja 129, total MSS 4,10. 12. Total kepentingan 123, nilai MES 4,07, total kinerja 122, nilai MSS 4,37. 13. Total kepentingan 131, nilai MSS 4,00, total kinerja 120, nilai MSS 4,37. 14. Total kepentingan 127, nilai MES 3,97, total kinerja 119, total nilai MSS 4,27. 15. Total kepentingan 131, nilai MES 4,13, total kinerja 124, nilai MSS 4,37. Selanjutnya membuat weight faktor. Langkah selanjutnya adalah membuat weight faktor atau faktor tertimbang. Bahwa ini merupakan persentase nilai MES per atribut terhadap total MES seluruh atribut. Perhitungan nilai WF pada atribut penerapan harga kontrak DOC yaitu berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan nilai weight faktor WF yang tertera pada tabel 4,17. Selanjutnya membuat weight score. Membuat weight score atau skor tertimbang merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan atau mean satisfaction score, di mana rekapitulasi pertimbangan weight skor yang tertera pada tabel 4,18. Nilai WS dapat dilihat pada tabel 4,18.
menentukan Customer Satisfaction Index atau CSI, yaitu nilai persentase CSI dihitung dengan membagi skor tertimbang dengan skala maksimum yang digunakan. Selanjutnya, kriteria nilai Customer Satisfaction Index atau CSI adalah 1 0,00 sampai dengan 0,34 dinilai kriteria CSI yaitu tidak puas. Selanjutnya 2 0,35 sampai 0,50 dianggap kurang puas. 3 0,51 sampai 0,65 dianggap netral atau biasa. 4 0,66 sampai 0,80 yaitu dianggap puas. 5 0,81 sampai 1,00 dianggap sangat puas. Kesimpulan dari hasil penelitian analisis tingkat kepuasan peternak plasma terhadap kinerja kemitraan PT Cioma Desa 22 di Kabupaten Kampar, yaitu 1. Tingkat kepuasan peternak plasma terhadap kinerja kemitraan PT Cioma Desa 22 berada pada tingkatan puas, yaitu pada nilai 0,66 sampai 0,80. 2. Atribut pembentukan kepuasan peternak plasma terhadap kinerja kemitraan PT Cioma Desa 22 terhadap penyediaan subproduk sistem kemitraan yang digambarkan melalui 4 kuadran, yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Selanjutnya, saran. Dalam pola kemitraan antara PT Cioma Desa 22 dengan peternak plasma, perlu ditingkatkan penerapan harga kontrak DOC dengan jadwal pengiriman sarana produksi pakan dan DOC yang dinilai peternak plasma masih rendah. Sekian presentasi dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.